Shalom dan bertemu lagi kita dalam ibadah online pada hari ini. Saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk kita datang bersama menyembah Tuhan. Bahkan kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tema yang akan saya bawa pada hari ini adalah bangkitlah dan ambil posisimu. Saya ingin membawa kita melihat dalam Yesaya 60 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesaya 60 ayat yang pertama hingga yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, saya percaya bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mengambil satu tindakan. Waktu yang terbaik untuk kita bangkit daripada posisi di mana kita sedang berada sebelum ini, saudara. Dan pandemik ini mengajarkan kita tentang begitu banyak hal, banyak perkara yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita bayangkan, saudara. Banyak hal yang sedang terjadi. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara buat Anda dan saya. Supaya kita bisa bangkit. Supaya kita bisa keluar daripada kondisi di mana kita sedang berada, saudara. Firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atas Anda. Yang setuju katakan amin. Saudara, Anda dan saya, kita perlu belajar untuk bangkit dan keluar daripada posisi kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya merenungkan firman ini, saya terbayang anak-anak muda, saudara. Saya terbayang anak-anak muda. Saya percaya ada anak-anak muda yang waktu ini mungkin kamu sedang memiliki satu perhubungan yang tidak benar. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan, hei anak-anak muda, bangkit keluar daripada posisi Anda. Mungkin kamu sedang bergaul dengan orang yang tidak benar. Mungkin kamu sedang bercinta dengan orang yang tidak seiman. Firman Tuhan mengingatkan buat Anda, bangkit dan keluar daripada kondisi Anda. Yang setuju katakan amin. Bukan saja buat anak-anak muda, buat semua kita, saudara. Firman Tuhan berkata, bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sebab terangmu datang. Ada sesuatu yang Tuhan sedang lihat dalam diri Anda dan saya pada hari ini. Mungkin kita tidak bisa melihat kondisi kita yang sebenar. Tetapi di dalam diri kita Allah sedang melihat ada sesuatu yang besar. Punya potensi yang luar biasa. Saudara, saya teringat ketika Tuhan bertemu dengan Gideon. Kita semua tahu kondisi Gideon ketika dia bertemu dengan Tuhan. Orang-orang Israel sedang berada dalam ketakutan. Mereka sedang menghadapi satu krisis yang juga sangat menakutkan bagi mereka. Dan waktu itu Gideon lagi bersembunyi di tempat pengirikan. Dan malaikat Tuhan mulai berbicara kepada dia. Hei engkau pahlawan yang gagah berani. Sama seperti Anda dan saya hari ini, Gideon. Saya percaya dia mungkin bingung atau dia ketawa. Halo, mungkin dia keherenan, kok malaikat Tuhan bilang aku seorang gagah yang berani. Dan pada waktu itu Gideon lagi bersembunyi, saudara.
Hari ini Tuhan sedang melihat Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Anda dan saya adalah jawaban bagi bangsa ini, yang setuju katakan amin. Anda dan saya adalah jawaban buat keluarga kita. Anda dan saya adalah jawaban buat generasi hari ini, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang akan membina satu sejarah yang baru bagi bangsa ini. Dan itu terjadi melalui Anda dan saya. Maka Tuhan berbicara, bangkit dan menjadi teranglah. Sebab terangmu Tuhan melihat potensi. Tuhan melihat rencana Allah yang luar biasa dalam diri Anda. Sama seperti Gideon. Gideon tidak mengerti dan dia tidak tahu. Dia melihat pada diri dia tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan melihat dalam diri Gideon ada kekuatan Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan sedang melihat di dalam diri Anda hari ini, dalam diri kita hari ini. Ada roh Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan kepada Abram. Belum lagi Abraham, dia Abram. Kejadian 12 ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Abram. Abram, keluar. Keluar daripada sanak saudaramu, keluar daripada negerimu, keluar daripada rumah bapamu. Menuju ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara tahu, saya percaya waktu itu Abram juga mungkin berada pada posisi yang sama seperti Gideon. Abram juga pada waktu itu mungkin sama seperti Anda dan saya. Ada banyak orang saat ini sedang berada dalam kondisi yang begitu nyaman sekali, sehingga mereka tidak mau move on dalam hidup mereka. Tuhan sedang berbicara buat kita hari ini, saudara. Bangkit. Tinggalkan yang lama. Katakan tinggalkan yang lama. Tinggalkan kenyamanan kamu mungkin, saudara. Ada banyak gereja yang sedang menikmati comfort zone mereka hari ini, saudara. Mereka tidak meresponi panggilan Tuhan. Tetapi firman ini bukan hanya sekedar firman yang kita baca, tetapi merupakan satu panggilan. Katakan panggilan. Katakan panggilan. Sama seperti Tuhan memanggil Gideon. Sama seperti Tuhan memanggil Abram. Abram keluar. Dan ketika Abram mentaati perintah Tuhan, dia meninggalkan dia punya comfort zone di belakang dia. Anda dan saya, kita perlu belajar untuk meninggalkan kenangan lama kita, saudara. Kita perlu meninggalkan sesuatu yang di belakang kita. Dan kita belajar untuk move on. Katakan move on, saudara. Di dalam kitab Ibrani, firman Tuhan berkata, Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan beban. Katakan menanggalkan beban. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Katakan berlomba dengan tekun. Anda pernah lihat orang berlomba? Ada satu pertandingan, ada satu perlombaan, saudara. Orang sedang berlomba. Firman ini berbicara bahwa setiap diri kita punya panggilan. Katakan punya panggilan. Setiap diri kita punya tugas dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap diri kita. Yang setuju katakan amin. Di tengah pandemik ini, saudara, Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Tuhan punya destinasi yang besar. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya panggilan buat setiap diri kita. Maka kita perlu belajar untuk mendengar firman Tuhan dan meresponi. Yang setuju katakan amin. Saya bisa melihat bagaimana Abram keluar bersama dengan istrinya dan juga anak buahnya Lot. Mereka meninggalkan kenyamanan mereka di Haran. Dan mereka mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara dengar baik-baik. Tuhan sedang memanggil kita keluar.
Keluar. Saya tidak tahu kondisi Anda. Mungkin Anda yang ada orang yang perlu keluar daripada zone kenyamanan mereka. Mungkin ada orang yang perlu keluar daripada kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin ada yang perlu keluar daripada deal ataupun berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak benar mungkin. Anda perlu meninggalkan dan keluar. Anda perlu meninggalkan mungkin pelayanan-pelayanan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang melakukan pelayanan dengan motivasi yang tidak benar. Dan kita perlu meninggalkan itu. Yang setuju katakan amin. Maka Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mulai berlari ke arah panggilan syurgawi. Saudara, Paulus mengingatkan kita kalau hidup kita ini punya satu panggilan. Amin, saudara. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, saudara. Kita perlu belajar meresponi ada panggilan buat setiap diri kita sebagai orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Dan saya sangat yakin, saudara, di musim ini Tuhan sedang memanggil kita. Keluar! Di dalam Mazmur 3 ayat yang pertama. Saya senang dengan firman ini, saudara. Kondisi Daud. Mazmur 3 ayat yang pertama. Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kondisi Daud pada waktu itu sangat tidak enak, saudara. Dia begitu banyak lawannya. Dan pada waktu itu anaknya Absalom sedang memberontak. Saya bisa bayangkan kondisi Daud. Hatinya remuk, hatinya sedih. Dia tidak bisa melawan karena itu anaknya sendiri, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh anaknya sendiri? Tidak mungkin, saudara. Dan firman Tuhan berkata Daud bersama dengan orang-orangnya keluar daripada istana. Mereka berada dalam krisis yang tidak bisa kita bayangkan pada waktu itu sehingga mereka keluar daripada istana, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, tetapi engkau Tuhan, haleluya. Bagaimana Daud bangkit dan dia mendeklarasikan iman dia. Dia menyatakan kepercayaan dia kepada Tuhan, saudara. Dia bangkit daripada kondisinya. Dan dia berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Haleluya. Saya begitu bangga. Wow, saya melihat Daud dia mendeklarasikan imannya, saudara. Kita perlu mendeklarasikan iman kita di musim ini. Amin, saudara. Ada amin. Kita tidak bisa hanyut sama seperti dunia yang sedang hanyut dengan keadaan dunia yang tidak menentu, saudara. Maka firman Tuhan berkata, bangkit, keluar. Jangan ikut cara dunia. Karena Tuhan punya rencana yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Maka Daud dia berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Haleluya. Daud bangkit dan dia menyatakan iman dia di dalam Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia berkata ayat seterusnya, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kalau tadinya dia kelari daripada istana, tetapi sekarang Daud dia bangkit. Dia mendeklarasikan Tuhan dalam hidup dia. Saudara, ini waktu untuk Anda bangkit dalam keluargamu. Ada amin. Ini waktunya Anda bangkit dalam generasimu. Ini waktunya Anda perlu bangkit dalam gereja ataupun di kota di mana Anda sedang berada. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Firman Tuhan berkata, kenapa kita perlu bangkit, saudara? Yang pertama, Tuhan melihat dalam dirimu ada potensi yang besar. Ada amin? Tuhan melihat dalam dirimu ada Tuhan, ada rencana Tuhan, ada roh Tuhan yang luar biasa. Maka dia bilang, hei, kamu harus bangkit. Yang setuju katakan amin. Anda perlu bangkit. Yang kedua, kita melihat sebab sesungguhnya kekelaman menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi kata firman Tuhan. Saudara, perhatikan firman Tuhan berkata, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi bukan berarti kita sama seperti mereka. Ini bukannya waktu untuk kita meratapi nasib kita, saudara. Bukan. Katakan bukan. Amin, saudara. Ini bukan waktunya kita menerima, ini memang nasib saya, pastor. Ini memang kondisi saya, pastor. No. Saya berbicara buat Anda pada pagi hari. No, itu bukan nasib Anda. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih besar lagi. Yang setuju, katakan amin. Ini bukan waktunya kita meratapi dan menangisi kondisi kita, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Di dalam rencana Allah yang luar biasa, dia melihat terang Tuhan itu ada di dalam diri Anda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, mungkin kamu tidak melihat. Mungkin kamu bertanya, pastor, di mana? Tuhan sedang melihat itu dalam diri Anda. Amin, saudara. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Katakan menjadi nyata. Menjadi reality. Ini hati Bapa buat kita, saudara. Ini hati Tuhan buat Anda dan saya. Supaya kita bangkit. Ada amin? Supaya Anda dan saya kita bangkit mengambil posisi kita sebagai seorang penyembah, mengambil posisi kita sebagai seorang pendoa, mengambil posisi kita sebagai seorang yang membawakan dampak kepada bangsa-bangsa. Mengambil bangkit dan mengambil posisi kita untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Ini adalah posisi kita, saudara. Bukan meratapi nasib kita, tidak. Halo gereja Tuhan, mulai bangkit. Hari-hari ini ada banyak gerakan-gerakan doa. Saya menasihatkan supaya kamu mengambil mengikuti salah satu daripada gerakan-gerakan doa yang sedang terjadi di seluruh Malaysia. Bahkan seluruh dunia, saya katakan saudara, gerakan doa yang luar biasa sedang terjadi. Dan Anda perlu mengambil bahagian dalam gerakan-gerakan ini. Yang setuju katakan amin. Anda perlu bangkit dan ambil posisimu sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan. Ambil posisimu sebagai seorang pendoa. Karena melalui Anda dan saya, Tuhan akan mendatangkan jawaban yang luar biasa buat bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Maka firman Tuhan mengingatkan kita. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Mari saya mengajak Anda, dimanapun kamu sedang berada saat ini, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan keluarga kamu mungkin. Inilah hati Bapa buat kita. Supaya kita bangkit. Keluar daripada zone kenyamanan kita mungkin. Keluar daripada kehidupan kita yang tidak menyenangkan Tuhan mungkin. Keluar daripada kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan mungkin. Keluar daripada kehidupan yang penuh dengan motif yang tidak benar. Keluar daripada hidup
yang penuh dengan dosa-dosa yang tidak menyenangkan Tuhan. Anda perlu bangkit dan keluar. Pujian dan syukurku ku naikkan padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ada berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini, yang hidup kita jauh daripada Tuhan, yang hidup kita sudah meninggalkan panggilan kita. Panggilan kita untuk berdoa bagi bangsa ini. Panggilan kita untuk menjadi seorang penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Panggilan kita untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Panggilan kita untuk membawakan dampak di kota di mana kita sedang berada. Saudara, Tuhan sedang memanggil Anda dan saya hari ini. Mari kita kembali ambil posisi kita sebagai seorang pendoa bagi bangsa ini. Ambil posisimu sebagai pendoa bagi kota di mana kamu sedang berada. Sama seperti Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyembah Tuhan di tengah malam, di dalam penjara, mereka mengalami lawatan Tuhan yang ilahi. Waktu ini ketika engkau menyembah Dia, saya percaya Tuhan sedang meresponi penyembahan yang demikian rupa. Mari kita meresponi panggilan Bapa bagi bangsa ini, supaya kita bangkit dan ambil posisimu sebagai seorang penyembah Tuhan. Ambil posisimu sebagai seorang pendoa. Ambil posisimu untuk menjadi berkat kepada bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa datang sekali lagi dalam hadirat-Mu. Supaya kami belajar keluar meninggalkan kehidupan yang tidak menyenangkan. Supaya kami belajar meninggalkan kehidupan yang hanya untuk kenyamanan diri kami, tetapi kami berlari kepada panggilan surgawi sama seperti Paulus, dan mulai melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Mungkin Tuhan sedang memanggil kami keluar dan menjadi berkat kepada orang-orang di luar sana.
Mungkin Tuhan mau supaya kami keluar dan menjadi sahabat kepada orang yang memerlukan seorang sahabat mungkin. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat gerejamu pada hari ini. Supaya kami tidak hanya duduk diam dan mengikuti arus dunia, tetapi kami bangkit dan keluar daripada posisi di mana kami berada dan mengambil posisi kami di hadapan Tuhan sebagai seorang pendoa, sebagai seorang penyembah, sebagai agen perubahan di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Saya berdoa untuk setiap yang mendengar firman ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Urapi jamah hidup mereka saat ini Tuhan. Yang perlukan kesembuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Disembuhkan saat ini. Apakah mata mereka perlu pemulihan? Hamba berdoa dengan bilur-bilur Yesus. Mata mereka disembuhkan, telinga mereka dibukakan, pendengaran mereka pulih sedia kala. Pernafasan mereka pulih sedia kala. Tekanan darah mereka pulih dengan sedia kala. Paru-paru mereka pulih saat ini dalam nama Yesus. Buah pinggang mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Perkawinan-perkawinan juga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak muda diberkati dan diurapi. Terpujilah namamu Tuhan. Mari yang percaya kita katakan amin, 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 haleluya. Thank you dan kita jumpa lagi minggu depan. God bless you. Amin.